Pemirsa, nasib kurang baik dialami oleh WNA asal India yang tinggal di Medan, Sumatera Utara. Dari rekam video amatir terlihat sekelompok orang mendatangi kontrakan pria bernama Ratan Lal Saho. Para preman yang diketahui suruhan mantan istri Ratan dengan penuh emosi menghancurkan dan memporak-porandakan kediaman Ratan. Bukan hanya rumah dan mobil, Ratan juga tak luput dari sasaran para perusuh itu. Akibatnya Ratan mengalami luka-luka. Gimana nih orang datang ke rumah orang? Ini rumah dia, milik dia. Ingat ya, 5% kita mau kasih, dia nggak mau. Terus kalau dia nggak mau, berarti dia menguasai perusahaan dong. Kan begitu, kan sudah cerai. Kewajiban hukum dia kepada anak diberi. Dia diberi rumah. Dia bawa istri barunya dari India, dia ngontrak. 2023, disinilah yang paling mengerikan. Tiba-tiba dia diserang. Dia diserang di rumah kontrakan dia di Tasbi, Taman Setiabudi Indah. Betul ya? Di situ ada videonya, nanti saya tunjukin. Di situ dia diserang, lompat dari pagar, dihancurin kaca-kacanya, masuk ke dalam dan dia berdarah-darah. Nanti saya tunjukin video. Dan dia sudah hampir mati. Kenapa? Karena diserang sampai dengan 12 orang. Dan itu semua keluarga Sureti ya. Ratan menyadari jika aksi kekerasan itu bermotif ingin menguasai perusahaan dan hartanya yang dilakukan oleh mantan istrinya. Menurut kuasa hukum Ratan Lal Saho, Rasman Arif Nasution, Ratan adalah seorang investor asal negara India yang tahun 2012 membuka usaha pembangkit listrik tenaga uap di kota Medan. Tahun 2014 ia menikah dengan pegawainya, Sureti Susilawati Samosir, warga negara Indonesia, dan kemudian membelikan Sureti sebuah rumah mewah di komplek Taman Setiabudi Indah. Namun belum setahun menikah, Ratan merasa tidak nyaman dengan rumah tangga mereka. Sebab sang istri Sureti terlalu mengintervensi perusahaan dengan memasukkan keluarganya. Hingga akhirnya ia merasa tertekan bahkan diusir sang istri. Akhirnya tahun 2022, Ratan menggugat cerai Sureti di pengadilan dan ia pun kembali ke India. Merasa sudah aman dan tidak ada ikatan pernikahan, Ratan kembali ke Medan untuk melanjutkan mengelola usahanya dengan mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah yang pernah dibelinya untuk mantan istri. Hingga akhirnya ia pun diserang dan dianiaya. Saat ini Ratan bersembunyi di Medan karena takut teror sang istri. Selain itu, pihak kepolisian juga dianggap tidak berpihak kepada dirinya sebab setelah beberapa hari ia melapor ke polisi. Pak Razman, apa yang disebutkan sebenarnya semuanya benar, nggak ada salah. Dan paling terakhir saya sampaikan yang tanggal 8 Desember yang terjadi mau bunuh saya sama istrinya di satu rumah komplek Tasbi 2, Blok 2 nomor 34. Di situ mau bunuh Medan. Masih rumahnya masih seperti itu sudah ada, bisa saya kirim foto atau videonya. Orang itu datang mau bunuh saya dan sebutkan juga adiknya, di adik-adiknya sebutkan mau bunuh kau dan kita masuk ke penjara. Sebut langsung seperti itu. Ini yang sudah terjadi dan inisiatif mereka seperti itu karena mau ambil harta saya semuanya, harta milik di Medan, harta milik di India, harta saya dimanapun ada, mau semua hartanya mereka mau ambil. Sudah kirimkan surat somasi juga lewat pengacara yang 3 kali sudah dapat saya somasi karena saya nggak respon seperti itu. Orang itu datang mau bunuh Isi langsung. somasinya apa? Isi somasinya mau harta bagi semua harta dia mau diambil. Artis sinetron TOP masih ngojek Clara Kaiser rupanya memiliki hobi naik Vespa.
Dan kesenangannya dengan kendaraan asal Italia itu dituangkannya dalam komunitas. Sehingga di saat libur syuting, Clara bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman Vespanya. Lantas seperti apa keseruannya? Ini aku ikut riding sama anak-anak di Taman Mataram. Jadi hari ini kita dari Taman Mataram sampai Andara ya. Ya, betul. Oke, pemirsa jangan lupa ikutin kita terus riding. Kolaborasi sama nanti pelan-pelan ya teman-teman, jangan ada kebut-kebutan, safety riding. Nah pemirsa, kali ini kita tadi udah briefing dulu dari Tikum terus rute. Sekarang kita langsung mau lanjut nyampe OTW finish. Kita mau mulai. Clara sendiri mengaku bingung bisa jatuh cinta pada Vespa hingga menjadi hobi. Aku suka motoran sebenarnya udah hampir setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sih. Cuman emang aku waktu itu masih belum berani untuk bawa motor sendiri. Nah kalau misalnya bawa Vespa itu baru setahun belakangan ini, itu juga dibantuin sama, itu minjem sama Vespanya Bang Apis ada di sini. Nanti kita datangin orangnya. Pas riding bareng-bareng yang aku rasain yang pasti seneng karena aku tuh tipikal orang yang suka keramaian, extrovert anaknya memang. Jadi ketika aku ketemu banyak teman-teman, terus pada kenalan, terus riding bareng, itu aku seneng. Apalagi ketika ya itu ada yang trouble, pasti ada aja yang berhenti untuk nanyain dan mastiin kalau mereka baik-baik aja gitu. Jadi kekeluargaannya ada banget. Udah berapa kali sih Kak riding? Aku riding tuh udah dari 2 tahun yang lalu sih sebenarnya. Dan mungkin nggak kehitung, cuman memang waktu itu kadang tuh kayak masih diboncengin sama teman gitu. Aku masih belum berani yang buat riding sendiri. Kalau aku pribadi biasanya kalau riding malam sih ngikutnya. Karena kalau pagi kadang suka nggak kebangun, apalagi kadang lagi pengen San Mori tapi ternyata syuting gitu. Jadi kalau aku dari dulu memang kebiasaannya riding itu dari malam. Apalagi kayak misalnya lagi ada campaign gitu, kita ikutan ngumpulin dana itu sambil riding gitu, itu seru banget. Clara mengungkapkan pengalamannya selama menekuni hobinya. Ya pemirsa Gospot, sekarang aku udah sampai di finish. Tadi riding dari Taman Mataram, sekarang udah di Andara. Ini udah sampai kafenya, terus ya udah rame banget. Padahal tadi pas berangkat tuh masih beberapa doang. Cuman pas sambil di jalan tuh ada yang ikut gitu. Jadi di sini pas finishnya rame banget. Cuman tadi aku ada trouble sedikit di Vespa aku. Jadi ternyata businya itu gosong, jadi aku harus ganti busi dan itu sempat mogok beberapa kali. Terus tadi aku dibantuin sama kakak Vespa. Lantas seperti apa suka dan dukanya ketika bersama Vespa hitam kesayangannya? Paling diinget banget hari ini sih, karena emang tadi biasanya aku riding tuh mulus-mulus aja. Udah gitu kadang kan dibonceng, jadi ya ngerasa ya udah safety aja, aman gitu. Paling cuma ikut ya foto-fotonya aja gitu. Cuman kalau hari ini karena tadi bawa motor sendiri, terus pas banget mogok dan harus ganti busi, jadi hari ini betul-betul berkesan. Udah gitu tadi aku dibantuinnya sama strangers juga kan, aku nggak kenal. Dan ternyata oh memang bener ya kata orang-orang, itu tuh pas aku berhenti sempat ada beberapa Vespa yang bukan anak-anak riding, bahkan ada sampai yang bapak-bapak juga ikut minggir nanyain aku kenapa, butuh bantuan apa nggak Vespanya gitu. Terus untungnya tadi sih udah aman, makanya tadi oh aman. Dan bener kata orang-orang, satu Vespa sejuta saudara, itu bener. Menurut Clara pada awalnya tidak mudah baginya menekuni hobinya ini, sebab ia sempat mendapat larangan dari kedua orang tuanya. Maklum, ia adalah perempuan dan tentu saja orang tua Clara khawatir. Namun setelah mendapat penjelasan, Clara akhirnya direstui ikut komunitas Vespa diiringi sejumlah pesan keramat. Awalnya sih untuk orang tua ya masih nggak setuju ya, karena
dari mami aku sendiri ngerasanya khawatir, takut, apalagi anak cewek gitu. Jadi kayak bener banget sih ini anak cewek satu kayak anak cowok gitu. Karena sampai beberapa saudara pun yang kalau datang ke rumah ngelihat Vespa juga nanya, ini motor siapa gitu, ini motornya si Clara. Lah udah kayak anak cowok sekarang ya gitu. Jadi kalau dari orang tua sebenarnya tadinya nggak ngizinin, cuman karena tahu aku hobi, aku seneng, terus makin kesini ya makin diizinin. Cuman ya pesannya satu aja sih, harus hati-hati, nggak boleh ngebut. Riding bareng keluarga nggak mungkin ya, karena kakakku juga nggak bisa bawa motor. Kakakku nggak bisa bawa motor, terus mungkin lebih ke planningnya touring sama teman-teman dari tukang ojek pengkolan. Saskia Adia Mekha punya cara unik mengenalkan lingkungan kepada anak-anaknya. Istri Hanung Bramantyo itu bahkan sengaja membawa anak-anak mereka untuk memanfaatkan limbah untuk beragam kegiatan. Saskia yang ditemui sempat mengalami kesulitan, namun saat ini ia sudah lebih leluasa mengenal lingkungan bersama anak-anak. Ini apalagi nih yang mau dibuat sama kakak? Itu yang tadi, doain aja semoga aku bisa bangun. Aku kemarin sempat, alhamdulillah aku sempat kerja sama followersku juga di Instagram. Kita bangun sekolah di Papua. Bangun sekolah di Papua tahun lalu, sekolahnya udah jadi di Dian Kareka. Nah itu masih bangunan biasa. Terus kemarin aku meeting lagi sama tim yang aku kemarin bangun sekolah. Sekarang bangun sekolah bisa dengan eco-brick. Nah jadi insya Allah sekolahku yang kedua, nih kalau teman-teman yang nonton juga mau partisipasi, yuk kita bangun sekolah kedua kita tapi pakai eco-brick seperti ini gitu. Lebih tahan gempa, terus lebih ramah lingkungan. Kita mengajarkan, menanamkan hal-hal ini dari anak sekecil mungkin. Saskia juga mengaku ikut bekerja sama dengan sekolah negeri serta swasta dan yang lainnya untuk mengajarkan anak-anak untuk memanfaatkan limbah untuk keseharian. Bukan hanya soal limbah fashion, ia juga mengaku lebih mengajarkan kepada anak-anak untuk hidup berguna kepada sesama dan juga lingkungan. Bukan hanya bicara, Saskia mengaku tidak malu belanja ke Pasar Senen untuk berbelanja barang bekas layak pakai, selagi masih bagus dan layak untuk dikenakan. Benarkah demikian? Lantas bagaimana tanggapan suami dan anak-anaknya? Kenapa enggak gitu? Aku enggak malu harus memakai baju bekas, baju barang-barang recycle. Aku malah bangga, aku bisa pakai barang harganya murah, tapi ini enggak yang sia-sia gitu. Ke Pasar Senen, thrifting ketagihan, serius, ini lagi bikin. Kemarin aku ke thrifting 2 juta, aku habis 2 juta, emang kedengarannya kayak wah 2 juta thrifting mahal banget. Aku beli buat 11 orang, aku dapat puffer itu, dapat, lihat deh di IG storyku banyak banget, aku dapat puffer keren-keren, dapat celana, aku dapat 39 item, jadi kalau setelah aku bagi rata misalnya satuannya itu juga cuma berapa, 50.000. Aku dapat 39 item dengan 2 juta itu, jadi kayak buat aku ya bangga. Orang pada bingung, kok lo gak malu sih belanja di Pasar Senen, beli barang murah, lo pakein ke anak lo. Ya kenapa enggak ya, cuman sama habis itu PR-nya nyelupnya steril ini agak lama. Jadi aku rendam, udah cuci sekali, aduh masih bau rokok lagi, direndam lagi sampai 3 kali ngerendam gitu kan. Baru bau rokoknya hilang, rasanya lebih aman, terus rendamnya pakai antiseptik. Ternyata thrifting yang repot adalah bersihinnya.